Awal masuk langsung kerasan apa enggak gini? Ya kalau awal masuk sih sepertinya ya, kalau kebanyakan dari santri-santri di pondok manapun itu kebanyakan ya awalnya itu emang nggak kerasan emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat Darussalam, santri juara, kita sekarang ada di podcast Darussalam, puncak kejayaan Darussalam. Insya Allah kita di atas gedung LPK Darussalam. Amin. Kita sekarang ada di podcast yang bertemakan mengeksplor salah satu asatid di Darussalam Lembaga Pendidikan Quran, yaitu Ustadz Rosid dari Jember, asli beliau. Kita akan eksplor beliau, siapa beliau, di pondok pesantren mana dia berasal dan lahir di mana. Kita akan mulai langsung ke beliau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri, Ustadz. Ya, ini nama saya sendiri adalah Ahmad Rosid, biasa dipanggil dengan Rosid. Saya tinggal di Surabaya sekarang untuk saat ini, dan rumah saya sebenarnya di Jember, di Sarimulyo, Jombang, Jember. Nah, karena kesini saya pertama untuk mengajar dan yang kedua merantau kerja. Dan di sini bertepatan sekarang sudah hampir 2 tahun mengabdi atau mengajar di LPK Darussalam. Ya, Ustaz. Nah, kita akan eksplor kapan dia masuk pesantren dan gimana cerita singkatnya ketika di dalam pesantren. Monggo, kapan masuk? Awal masuk? Tahun berapa? Awal masuk saya di pesantren itu 2013, sekitar umur 12 tahun ya. Lulus SD? Lulus SD ya, benar. Lulus SD. Lulus SD ya. Awal masuk langsung kerasan apa enggak gini? Ya kalau awal masuk sih sepertinya ya, kalau kebanyakan dari santri-santri di pondok manapun itu kebanyakan ya awalnya itu emang nggak kerasan emang ya, karena pertama kali berpisah dengan orang tua ya berat gitu rasanya sepertinya, tapi lama kelamaan juga akan hilang sendiri. Tapi kalau masalah rindu kepada orang tua itu pasti ada, cuma kalau masalah kerasan dan enggaknya itu lama kelamaan juga bakal hilang sendiri. Itu bisa buat pelajaran untuk santri-santri yang mau, calon santri yang mau ke pesantren. Lupa tadi pesantrennya apa namanya? Oh ya, pesantren namanya itu adalah Pesantren Miftahul Ulum yang itu Jember ya? Ya, bukan, di Lumajang. Oh, Lumajang. Bertepatan di Desa Banyu Putih Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kota Lumajang. Kota Lumajang. Ya, Jawa Timur itu. Jawa Timur. Itu masuk sempat berapa tahun itu menginjak ke muallim? Pernah sempat mengajar ya? Iya. Nah, sebelum mengajar itu di tempat di pondok itu berapa tahun? Saya di pesantren itu selama 7 tahunan sebelum ngajar. Ya. Sebelum ngajar. Jadi di pesantren itu saya diangkat jadi muallim, guru ngaji di sana itu baru 6 tahun baru saya diangkat sebagai muallim. Ya. Perjuangan saya itu. Jadi tapi masuk nggak dari nol lagi kan? Udah step di atasnya, bukan ikdat kan? Tapi bukan. Sudah langsung ya. Tapi sudah langsung Al-Qur'an, karena dulu saya waktu masih sebelum masuk pesantren itu saya juga ngaji di rumah. Ngaji di rumah ya, di masjid gitu. Madrasah ya. Madrasah lah anggapannya ya. Tuh. Ya, saya dulu itu ngajinya di almarhum Kiai Kafi Jember. Ya, Jember juga. Beliau sudah almarhum 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Enggak sampai 1 tahun lah. Yeah. Berarti dari 6 tahun sebelum jadi muallim di pondok itu tingkatannya dari mana? Dari bawah sampai sebelum ngajar? Ya, dari bawah itu saya dari ULA, kelas dari ULA. Terus? Dari kelas ULA itu berapa tahun? ULA itu 3 macam, Mas. 3 macam, nggih. Iya, Ustaz. Ada 3 macam, Ustaz. Nggih, macam satu? Pertama itu paling bawah itu ULA, itu ada ULA C. ULA C. Terus naik ke tingkatan ULA B. ULA B dan ULA A. ULA C itu apa yang dipelajari? Kalau ULA C itu yang dipelajari seperti makhraj, praktek makhraj. Ngaji berarti ya, makhraj dan juga prakteknya baca Al-Qur'an tepat,
bacanya lancar enggaknya Makhraj, seperti sifatul itu. huruf, lalu Sifat itu belum. belum ya? Oh, masih Sifat makhraj itu dulu. ya masih makhraj, fokus kepada makhraj dan bacaan Itu tingkat C ya. tingkat C. Ya, Ustaz. Kalau B, Kalau B itu baru masuk ke tingkatan makhraj. Mohon maaf. Apa tadi sifatul huruf. huruf. Dan juga sekaligus makhraj dan diulangi lagi makhrajnya agar kita itu makin lancar gitu lah. Dimurojaah lagi. Dimurojaah lagi dengan diseling dengan sifatul huruf. Kalau muskilat masuk tingkatan Muskilat seperti masuk ismam atau Oh, itu. lain-lainnya. kalau seperti ismam itu masuk ke tingkatan ismam. Ya itu ismam itu masuk ke tingkatan ula. Ula. Oh, Iya. masih berarti atasnya lagi ya? Atasnya lagi Berarti masih di apa tadi? B itu sifatul huruf. huruf. Karena kalau ula C itu fokus kepada makhraj, ula B itu fokus ke sifat, dan ula A itu fokusnya ke tajwid juga. Tajwid. Tajwid juga fokus tajwid seperti mad tabi'i, mad lazim seperti itulah. Oke, teman-teman kita akan tanya dari C, B, A tingkatan itu berapa tahun itu ditempuh? Ini selama 1 tahunan semua ini. 1 tahun. Iya, baru bisa. Berarti 1 tahun itu C, B, A itu 1 tahun semua itu. Saya itu di ULA itu yang paling lama 1 tahunan. Padahal dalam 1 tahun itu di sana bisa sampai 2 tahun. 1 tahun kenaikan kelas ada 2 kali. Oh, 1 tahun. Ya, 1 tahun 2 kali. Tapi saya itu bisa dalam ULA ini setelah 1 tahunan. Iya, 1 tahun. Dan ketika saya naik, ya kan ULA C mulai dari ULA C. pesantren. Itu ULA C masuk pesantren ya. Masuk pesantren itu. ULA C masuk ULA pesantren. C masuk pesantren 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan di ULA itu 3 tahun dan akhirnya masuk ke Ulia. Dari awal ke Ulia. Itu Ya, tingkatan atasnya dari lagi. ULA ke Ulia. Ke Ulia. Ulia ada 2 tingkatan juga. Apa itu? Ulia B dan ULA A. Yang B bahas apa? Hah? Yang B itu bahas atau mempelajari apa? Kalau B itu sebenarnya sih kalau ULA B sama ULA mohon maaf. Ulia B sama Ulia A itu sebenarnya sama pelajarannya. Cuma di dalam di dalam kelas itu yang dibahas itu sama, cuma ya apa ya? Dimurojaah terus. Murojaah perkembangannya anaknya. Pemahamannya sampai orangnya, mana? Pemahamannya sampai mana? Lancar ataupun enggaknya itu ada di Ulia B. Itunya apa namanya? Bisa ketahuan dari Ulia B itu ya. Ulia B. Lancar enggaknya? Ulia B lancar naik ke Ulia A. Ulia A ini saya juga setengah tahunan ini. Jadi 1 tahun 4 saya di Ulia B sama Ulia A. Ulia A. 4 tahun itu 4 ya. tahun ya. Terus Masuk 5 tahun. 5 tahun itu ke 5 tahun ke tahun yang kelima. Ya, tahun yang kelima itu masih di Ulia A sebenarnya. Cuma masih belum ada pengetesan jadi mualim. Sebenarnya saya itu sudah diangkat jadi mualim pada tahun kelima itu. Cuma pengetesan mualim itu adanya 1 tahun sekali. Pas saya naik ke Ulia A itu tes-tesan mualim itu sudah selesai di tahun sudah itu. terlewati waktunya. Jadwalnya terlewati. Sebenarnya ya mau dites tapi ya berhubung itu jadwalnya terlewati akhirnya di akhir tahun kelima. Schedule akhir tahun kelima. Iya, jadi akhirnya ya masuk ke 6 tahun saya baru ngetes dan diangkat jadi mualim. Saya dapat sertifikat itu. Alhamdulillah. Yang ngetes itu lulusan dari alumni itu Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur'an PIK Malang. Yai almarhum Basori Alwi. Almarhum Yai Basori Dan Alwi. beliau yang ngetes itu sudah mendapat itu. Beliau kan salah satu sanad qiraat sab'ah di Indonesia. Salah satu. Beliau rujukan salah satu sanad qiraatus sab'ah di Indonesia. Salah satunya beliau adalah Kiai Basori Alwi, yaitu abahnya dari Kiai Lutfi Basori yang sekarang menjadi pengasuh pengganti Yai Basori Alwi. Salah satu rujukannya emang banyak. Kalau di Jawa Timur emang Yai Basori Alwi, Allahumma firlahu
Lalu kalau di Jawa Tengah ada Yai Arwani Amin di Yanbu'ul Quran. Ya. Nah, jadi kalau di pondok jenengan itu udah ke Yai Basori Alwi nggih. Basri Alwi. Sanat ke kiroahnya. Kiroatnya. Nggih. Sebenarnya si bacaannya juga semua dalam bidang tajwid. Itu semuanya di kitab Mabadi'ut Tajwid. Ada kitabnya. Pengarangnya sendiri adalah Kiai Basri Alwi. Berarti 5 tahun masuk tahun ke-6 ngajar ngajar. mualim. Habis itu aktivitasnya masih ngajar atau ngatapan kitab atau cuma ngajar aja di Ngajar. pesantren? Ngajar Full juga. ngajar. Ya full ngajar. Nanti setiap bulan itu ada kayak pelatihan seperti itu. Pelatihan. Setiap bulan ada pelatihan. Ada pelatihan. Peningkatan untuk guru-guru mualim Guru gitu ya. Ya. Kesan dan kesan-kesan di pondok ketika masuk, pengalaman yang paling heroik atau paling terkenang ketika masuk sebelum kerasan sampai kerasan, ketika kerasan ada peristiwa-peristiwa apa kejadian yang apa istilahnya apa ya, oh kejadian ini membuat ilmu saya barokah, saya cepat pinter ketika masuk dulu. Kalau saya masuk dulu itu apa ya? Kerasannya berapa bulan? 1 tahun. Adaptasinya 1 tahun 1 tahun. untuk kerasan di pondok. Iya. Masya Allah. 1 tahun. Ketika Perjuangan. ketika 1 tahun itu wis adaptasi ya, adaptasi lingkungan, makan, tidur, Ya, semuanya. semuanya. Gitu. Cuaca dari berbagai Itu masak sendiri atau masih masak sendiri? Atau sudah catering? sudah ada catering. Sudah ada catering ya, Ada kantinnya sendiri di sana. ada kantin. Iya. Tapi nyuci masih sendiri. Nyuci sendiri di Masih sungai nyuci nih. sendiri. Di sungai. Kalau sekarang kan pondok sekarang kan nyuci masak udah disiapkan. Tapi Saman berarti udah melewati atau melampaui pernah menjalani mondok nyuci baju sendiri berarti. Iya, loh. Kalau masalah masak di situ juga pernah saya. Masa pernah Masak. mengalami masak sendiri. Iya, masak sendiri. Tapi kalau sekarang tuh nggak boleh sudah, nggak boleh masak sendiri. Udah dimasakan, fokus belajar ya. Fokus belajar. Kecuali nyuci-nyuci sendiri. Ya, kalau nyuci itu bisa di waktu istirahat lah. Oke, Waktu 1 kosong. tahun, 1 tahun adaptasi. Tahun Iya. kedua itu sudah fokus belajar, Fokus belajar, belajar. Terus fokus belajar. ngaji. Ngaji juga sekolah diniyahnya, sekolah formalnya, non formal juga. Nah, kalau yang saya tahu kan di pondok itu kan kalau di umum itu ada OSIS. Kalau di pondok itu kelihatannya ada istilahnya kalau di sekolah itu ekstra kurikuler dari di luar ngaji kitab, ngaji Quran, itu ada ekstrakurikuler belajar bersolawat, terbangan Banyak. atau vokal atau kan Banyak di sana. pernah diikuti apa aja? Saya pernah ngikuti ekstrakurikulernya itu. Hadrah. Hadrah. Ya tapi itu saya pernah masuk sempat ngetes jadi vokal, Ah, tapi saya nggak mau masuk sebagai vokal itu, nggak mau saya. Karena kenapa ya ekstrakurikuler itu waktu istirahat saya dibuat untuk Oh, ekstrakurikuler. Jadi kalau ikut ekstrakurikuler waktu istirahatnya terambil. ya Berarti terambil. nggak bisa istirahat. Jadi nggak bisa istirahat. Jadi makanya saya itu lebih memilih tidak untuk mengikuti ekstrakurikuler. Siap, Tapi siap, saya memilih untuk istirahat dan besoknya dibuat untuk belajar, ngaji, ngajar. Tapi sempat ikut apa aja? Hadroh, Tuh les kursus bahasa Inggris di sana juga ada. di pondok pesantren ada bahasa Inggris. Ya, di kursus situ bahasa saya Inggris. belajar itu. Sampai di sana saya juga jadi kalau di bahasa Inggris biasanya di tempat-tempat kursus itu namanya intermediate. Jadi intermediate ya seperti kayak anak magang seperti itu. Ah, ah. Ya. KKN ya seperti itu. KKN seperti kuliahan kalau magang, kalau udah semester 5 kalau nggak salah, kalau nggak 6 itu. Nah, seperti itu. Jadi saya magang seperti itu. Oke teman, kita ini memasuki sahabat-sahabat santri, kita memasuki kita ke adzan, nanti kita break. Insya Allah kita lanjutkan ke part kedua ya. Kita ini lagi suasana di atas LPG gedung Lembaga Pendidikan Darussalam, dan menjelang maghrib nanti kita break di adzan maghrib. Oke, kesan di pondok atau pesan untuk santri-santri terutama LPG Darussalam yang masih ula ini supaya semangat untuk mondok kenapa? Pesan saya untuk santri-santri manapun ya, khususnya untuk LPG Darussalam, itu meskipun umur sudah mulai tua ataupun sudah mulai Berlanjut, dewasa, berlanjut, itu jangan sampai
punya pikiran saya sudah besar, saya malu untuk mengaji, jangan. Karena kenapa? Saya dulu di pesantren juga banyak ustadz yang masih sudah umur 30-an ke atas masih belum menikah. Beliau masih fokus belajar untuk menuntut ilmu. Jadi kalian semua jangan malulah untuk belajar ya. Karena kenapa? Nanti kalau pinter itu ya kamu sendiri yang ambil. Jadi pesan saya jangan sampai punya pikiran seperti itu dan semangat terus untuk belajar. Semangat untuk belajar dan jangan sampai jangan sampai kita itu gimana ya, ngelama ya istilahnya itu apa ya, apa kalau bahasa Indonesianya itu bandel. Jangan bandel kalau dikasih tahu sama gurunya ya, karena itu di situ juga bikin ilmu barokah kalau kita nurut sama guru. Insya Allah guru itu menyuruhnya dengan hal-hal yang baik. Oke, terima kasih. Itu Oke, sahabat santri LPQ Darussalam, itu sedikit dari profil dari asatid LPQ Darussalam Ustadz Rosid. Semoga ini bisa menjadi giroh untuk adik-adik semangat masuk pesantren untuk mencari ilmu, mencari ridho Allah, juga untuk doakan untuk kedua orang tua. Kita tutup majelis ini atau podcast ini dengan kafaratul majlis. Semoga kita bertemu lagi di podcast yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.